wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Saida Syaban dengan NPM D1C023049. Saya berasal dari program studi S1 Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika dan hukum pers. Hukum dan etika dalam pers adalah dua pilar penting yang mengatur segala jenis kegiatan jurnalistik. Meskipun keduanya saling terkait, mereka ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam membimbing perilaku wartawan dan institusi media. Sekarang, saya akan menjelaskan perbedaan antara hukum dan etika dalam pers. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum dalam pers. Nah, hukum pers ini merujuk pada aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur seluruh aktivitas jurnalis. Nah, hukum pers ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang mengatur tentang segala yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh media dan jurnalis. Nah, hukum dalam pers ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik serta memastikan kebebasan pers berjalan sejalan dengan kepentingan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah etika dalam pers. Nah, etika di dalam pers ini mengacu pada sebuah prinsip moral dan standar profesional seorang jurnalis dan media dalam melaksanakan tugas mereka. Nah, etika ini tidak bersifat hukum yang mengikat, tetapi lebih pada kesadaran moral dan tanggung jawab seorang jurnalis dan sebuah media. Nah, kode etik ini biasanya ditetapkan oleh asosiasi jurnalis atau institusi media tertentu. Adapun tujuan etika pers adalah memastikan bahwa media bekerja secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Etika di dalam pers juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip kebenaran dan akurasi. Yang kedua adalah prinsip keadilan dan ketidakberpihakan. Yang ketiga adalah prinsip independensi. Dan yang terakhir adalah prinsip penghormatan terhadap privasi. Kesimpulannya, baik itu hukum ataupun etika dalam pers, keduanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan media dan tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh sebuah media dalam menjalankan tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi. Nah, di video kali ini, selain membahas tentang perbedaan itu, saya juga akan membahas tentang aturan yang menjadi dasar dalam hukum pers serta etika pers. Hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang mana undang-undang ini membahas tentang pers yang mengatur berbagai hal terkait pers nasional. Termasuk yang pertama adalah hak mendirikan perusahaan pers, yang kedua adalah bentuk badan hukum perusahaan pers, yang ketiga adalah kesejahteraan wartawan dan karyawan, yang keempat adalah kewajiban pers dalam memberitakan peristiwa dan opini, yang keempat adalah kewajiban pers dalam melayani hak jawab dan hak koreksi, selanjutnya adalah perlindungan identitas anak dan identitas korban kesusilaan, serta selanjutnya ada peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing. Nah, adapun alasan kenapa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini dibuat, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Aturan dasar hukum etika pers yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yang mana aturan ini mengatur tentang penyiaran, yang berisi tentang regulasi yang mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Undang-undang ini mencakup aturan mengenai prinsip dasar penyiaran, lembaga penyiaran, isi siaran, perizinan penyiaran, pengawasan dan sanksi, tugas dan fungsi KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia, serta mengatur hak dan kewajiban penyelenggara siaran. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyiaran yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya. Dia juga bertujuan untuk menjaga keanekaragaman budaya Indonesia melalui konten siaran,
bertujuan juga untuk memberikan akses yang adil dan merata kepada publik terhadap informasi yang berkualitas. Dia juga berfungsi sebagai meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyiaran. Aturan dasar etika dan hukum pers yang terakhir adalah kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini adalah seperangkat prinsip moral atau aturan profesional yang harus diikuti oleh para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik jurnalis ini bertujuan untuk memastikan bahwa jurnalis menjalankan pekerjaan mereka secara profesional, bertanggung jawab, serta melindungi kepentingan publik. Di Indonesia, kode etik jurnalistik ini diatur oleh Dewan Pers yang menjadi pedoman yang harus ditaati oleh semua jurnalis. Selain Dewan Pers, PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia serta Aliansi Jurnalis Independen juga mengatur tentang kode etik jurnalistik. Meskipun ada beberapa variasi dalam detail implementasinya, kode etik jurnalistik dari AJI, PWI, dan Dewan Pers menekankan nilai-nilai inti yang sama, yaitu integritas, independensi, akurasi, dan tanggung jawab sosial. Secara garis besar, kode etik jurnalistik ini berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. Nah, dengan mematuhi kode etik ini, jurnalis dapat bekerja secara etis, menjaga integritas profesi, dan melindungi kepentingan publik. Adapun hal-hal yang bisa diterima oleh seorang media atau jurnalis jika tidak mematuhi aturan dan etika yang ada, itu dampaknya bisa sangat merusak. Tidak hanya bagi integritas seorang jurnalis dan media, tetapi juga bagi masyarakat yang bergantung pada media untuk mendapatkan informasi yang benar, adil, dan seimbang. Konsekuensi dari pelanggaran ini bisa berupa kehilangan kepercayaan, kerugian sosial hingga politik, menurunnya kualitas dan standar seorang jurnalis, sanksi hukum dan etis, hingga pencabutan izin dan penutupan media. Nah, oleh karena itu, memenuhi atau mematuhi aturan hukum dan kode etik adalah kewajiban penting bagi seorang jurnalis dan sebuah media dalam menjaga profesionalisme dan melindungi kepentingan publik. Mungkin sekian itu saja dari penyampaian video saya mengenai etika dan hukum pers di Indonesia. Sekian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.